Merah. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sadi bi sari al-asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh yang sangat saya hormati, wabil khusus Ahidal Karim Gus Mursid Adi Saputra yang sangat saya hormati. Semoga Allah memanjangkan umurnya, menjadikan berkah hidupnya, ilmunya semakin bermanfaat, amin Allahumma amin. Ahidal Karim Bapak Kiai Haji Bakhroni yang paling selama sangat saya kenal ini, beliau itu Masya Allah. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada beliau, memberikan kesehatan lahir batin kepada beliau, keturunan beliau menjadi keturunan soleh-solehah, barokah manfaat di dunia wa dunya akhirat. Ainul Karim Bapak Kiai Haji Damanhuri, Ainul Karim Kiai Masrohan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati. Malam hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di tempat ini. Memang kalau saya ke Timika itu, kalau tidak silaturahim ke Pak Yai Bakhroni itu nanti takut kualat sama beliau. Makanya saya harus saya sempatkan untuk saya bisa bersilaturahim di tengah-tengah tugas kami. Ini Damanhuri Mas Rohan ini baru selesai sidang Dewan Hakim. Sidang Hakim capek sesungguhnya. Karena saya ajak, maka capek-capek jadi berangkat. Pesannya jangan lama-lama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini juga sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Yai Bakhroni adalah akikah putra atau cucu nih. Putra beliau yang bernama Muhammad Ibrahim yang juga malam hari ini diakikahkan, tapi beliau sudah almarhum ketika masih di kandungan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita kalau mempunyai putra putri itu karena akikah ini menjadi sunat muakkad, menjadi sangat penting. Al-ghulam murtahinun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabi'i, yang anak itu tergadaikan oleh akikahnya, yang disembelih yang paling utama adalah hari ke-7 atau kapan saja. Kapan saja ada waktu longgar untuk bisa mengakikahkan. Kemudian dicukur rambut, kemudian diberi nama yang baik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan menurut ijtihad beliau bahwasanya akikah ini sangat penting. Sebab kalau seseorang itu tidak mengakikahkan, kalau kita punya putra putri itu tidak bisa memberi syafaat orang tuanya. Syafaat itu penting. Syafaat itu artinya kalau kita punya anak soleh-solehah itu, kalau dia berdoa, ya Allah ampuni orang tuaku, sayang orang tuaku. Kalau anak-anak kita soleh-solehah langsung diterima oleh Allah. Langsung tembus, tidak ada hijab doanya anak soleh kepada untuk orang tua yang soleh-soleh itu langsung diterima oleh Allah. Itu kalau kita punya anak soleh-solehah. Tapi kalau kita punya anak-anak tidak soleh-solehah, ya dipending. So yang diterima ya adalah anak soleh-solehah. Anak kita rajin pacaran, rajin ninggalin sholat, rajin buka HP, tidak buka Al-Quran. Kalau berdoa bapaknya mati, sangat diharapkan ketika dikubur, ya Allah ampuni bapakku, dan diterima, dipending. Karena yang diterima langsung itu adalah putra-putri kita yang soleh-soleh. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, muhasabah buat diri kita. Muhasabah buat diri kita adalah kita harus melihat kita ini termasuk membangun rumah tangga yang gagal atau tidak. Kegagalan membangun rumah tangga kita adalah kalau kita mempunyai putra putri kita menjadi putra putri yang tidak soleh, tidak solehah. Itu adalah indikator kegagalan membangun rumah tangga. Andaikan kita bapak-bapak ibu-ibu punya putra putri kaya raya, ya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi malas sholat, jadi anak yang ahli maksiat, itu namanya masih gagal. Kalau anak itu tidak ada manfaatnya untuk orang tuanya, tidak bisa mendoakan orang tuanya.
Ya, ini anak yang soleh. Dan yang berikutnya lagi anak yang soleh dan yang sudah diakikahi. Menurut Imam Ahmad bin Hambal itu anak kalau sudah diakikahi itu sudah bisa memberi syafaat. Hadirin, saya mau bercerita, ada seorang waliullah terkenal namanya Syekh Malik bin Dinar. Ini adalah guru-gurunya adalah termasuk orang-orang tabi'in. Jadi masih dekat dengan Rasulullah, sahabat tabi'in. Terus kemudian Malik bin Dinar, murid guru-gurunya beliau adalah termasuk kurun para tabi'in. Malik bin Dinar ini dulunya adalah karena dia itu dekat dengan keluarga-keluarga kerajaan, kemudian adalah dia itu orangnya ini poya-poya, orangnya itu suka mabuk, suka ninggalin sholat, pokoknya ahli maksiat. Namanya Malik bin Dinar. Dan kemudian setelah itu apa? Dia itu kemudian nikah. Nah, nikah. Dan nikah langsung singkatnya nikah dan punya putri. Begitu punya putri, putrinya ini Masya Allah, begitu umurnya sudah 1 tahun, sudah bisa merangkak, sudah bisa berjalan sedikit-sedikit. Itu suka apa ini? Kalau bapaknya beli minuman keras, itu langsung diambil, dibanting, pecah. Banting pecah. Tapi karena orang tuanya sayang, dibiarin aja. Anaknya ini dibiarin aja karena orang tuanya sangat sayang punya anak perempuan ini. Maka pada kemudian hari, tapi bapaknya masih tetap aja mabuk, masih suka teler. Dan kemudian setelah itu umur 2 tahun wafat. Ini putrinya ini wafat, dipanggil oleh Allah dalam keadaan masih kecil. Nah, setelah wafat itu dia semakin stres lagi, tambah mabuk, tambah teler. Nah, di bulan Sa'ban kemudian diceritakan itu adalah dia itu di bulan Sa'ban, Malik bin Dinar dalam keadaan masih mabuk, tidur pulas, dia dimimpikan seolah-olah kiamat telah terjadi. Kiamat telah terjadi, begitu kiamat telah terjadi maka dia itu semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya. Tapi dirinya ini dikejar-kejar, ada ular besar yang sangat menakutkan, ngejar-ngejar sama Malik bin Dinar. Begitu dikejar-kejar, lari terbirit-birit. Tiba-tiba ada orang tua renta, "Bapak, tolong dibantu saya, Pak." Katanya bapak, "Saya tidak bisa bantu anak, saya tidak bisa membantu tuan. Saya ini orangnya kurus kerempeng seperti ini, bagaimana menolong tuan? Ular yang mengejar tuan itu sangat besar, bagaimana saya bisa menolong tuan? Lari terus kamu, kalau tidak akan diterkam oleh ular itu." Maka kemudian setelah itu dia lari lagi, begitu lari lagi ada tebing yang sangat curam, di situ ada api yang sangat membara menakutkan. Dia lari lagi mencari ada bukit itu, ternyata dia lari terus naik ke bukit, di atas bukit itu ada bangunan yang sangat indah. Maka begitu ini ular masih tetap ngejar, rupanya bisa naik ke gunung juga. Maka kemudian tiba-tiba dipegang, ada anak putrinya, ternyata di situ ada putrinya, anak-anak kecil-kecil banyak sekali. Putrinya megang tangannya bapaknya dipanggil Malik bin Dinar, yang salah satu tangannya itu menolak ular itu. Ular mau nerkam, ditolak sama putrinya tadi, langsung terpelanting hilang. Kemudian naiklah di atas bahagia, kemudian pokoknya bahagianya seorang orang tua ketemu dengan anaknya, kemudian digendong dan sebagainya. Terus anaknya tadi justru menyampaikan firman Allah di dalam Al-Quran, "Alam ya'ni lil ladina an takhsha'a qulubuhum." Apakah belum saatnya orang yang beriman itu supaya khusyuk hatinya, supaya punya rasa takut hatinya kepada Allah. Terus kemudian bapaknya ini, "Kok kamu hafal ayat Al-Quran ini? Kok kamu paham?" "Iya bapak, ya abah, saya lebih paham daripada bapak terhadap masalah Al-Quran ini." Jadi di alam barzah sana itu dia diberikan anugerah lebih paham kepada orang-orang yang hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian bagaimana ceritanya tadi saya ini dalam keadaan seperti ini. Anaknya menceritakan, ular itu apa? Ular itu adalah perbuatan dosa-dosa bapak. Dosa-dosanya abah itulah yang akan mengejar bapak. Jika bapak tidak taubat, ular yang sebesar itu akan menjerumuskan bapak di alam barzah dan di neraka nanti. Jadi ular itu yang menyebabkan bapak akan disiksa di alam barzah dan di neraka nanti. Dan orang tua yang menurut bapak itu adalah amal soleh bapak. Tapi amal solehnya sangat kerempeng, sangat kecil, tidak bisa menolak potensi daripada ular tadi. Maka kalau bapak seperti ini, maka bapak akan disiksa di alam barzah dan di neraka nanti. Maka kemudian dia
Dan siapa anak-anak ini adalah anak-anak yang akan memberi syafaat orang tuanya. Jadi anak-anak ini adalah yang menunggu orang tuanya, yang akan menuntun orang-orang tuanya, memberi syafaat orang-orang tuanya untuk digiring dituntun masuk ke surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau kita ini bisa punya putra-putri yang bisa membimbing orang tuanya masuk surga. Jangan sampai putra-putri kita yang membimbing kita masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi inilah jadi anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya anak-anak putra-putri yang wafat masih kecil, maka upayakan harus diakekahkan, ya, supaya bisa memberi syafaat orang tua. Dalam keterangan lain, kalau tidak diakekahkan, kan menurut Imam Ahmad tidak akan bisa memberi syafaat orang tua. Bahkan dikatakan tidak kenal sama orang tuanya, tidak kenal. Atau bahasa murtahin itu kan digadekan. Bapak-bapak menggadekan mobil di pegadaian. Bapak, itu mobil saya, tapi bapak bisa menggunakan enggak? Tidak bisa, karena sedang digadekan. Untuk belum ditebus, penebusannya adalah dengan diakekahkan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan yang berikutnya lagi, kalau untuk mendapatkan syafaat dari anak, jadikan anak putra-putrinya adalah menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Untuk menjadi putra-putri soleh-solehah, ya, caranya tiada lain di samping harus banyak doa. Banyak doa. Kalau kita punya anak itu harus banyak doa. Orang tua itu tiwas tuwa ora ono manfaate. Dadi ampas tok. Mulane dadi wong tua itu aku doa akeh ndongone untuk putra-putrinya, untuk anak keturunannya. Dan itulah yang dirisaukan oleh para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu senantiasa yang selalu berdoa adalah yang berdoa untuk Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min Rabbi habli min ladunka zurriyah thayyibah, dan sebagainya, sangat banyak. Kalau doanya orang-orang yang soleh, ibadur rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang banyak. Bapak-bapak, ibu harus banyak doa seperti ini. Jadi bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, ya, khususnya ibu-ibu harus banyak doa, karena al-ummahat, ibu itu menjadi kunci surga buat anak-anaknya. Kalau ibu-ibunya hanya main Facebookan tok, bagaimana, ya, malam hari bukannya tahajud malam. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak ahli tahajud malam, kalau malam hari suka bangun apa tidak? Bangun kemana? Sholat malam atau Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan. Jadi salah satu kegagalan rumah tangga itu adalah kalau punya putra putri tidak menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Caranya adalah doakan, diarahkan yang baik, menjadi pendidikan yang baik, taruh di pondok pesantren supaya ngaji yang benar. Yang berikutnya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah putra putri kita agar menjadi putra yang soleh dan soleha itu satu harus didoakan. Terus yang berikutnya lagi, prosesi untuk menjadi anak soleh soleha tadi apa? Diakekahkan, dicukur rambut. Cukur rambut itu formalitas, bapak-bapak. Formalitas kalau baca doa keliling, formalitas selanjutnya nanti dicukur. Setelah dicukur kemudian ditimbang, rambutnya ditimbang, sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuai dengan timbangan emas atau perak, itu disedekahkan di jalan Allah. Cari orang soleh soleha atau anak yatim yang soleh soleha. Nah, kenapa saya penting untuk soleh soleha? So, kalau kita anak yatim tapi tidak pernah sholat, kasih malah bukannya untuk ibadah, malah asal togel, wah repot. Ya. Maka cari anak yatim yang soleh soleha, anak santri yang sedang hafalin Quran, ngaji, kasih, nak, saya ini timbangan rambut anak saya, doakan ya anak saya semoga jadi anak soleh soleha. Itu namanya, caranya seperti itu. Yang berikutnya lagi, dikasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Zaman Umar bin Khattab ada seorang orang tua datang. Ya, Amirul Mukminin, anak saya durhaka kepada saya. Terus kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Hai anak, kamu tahu apa itu bahayanya durhaka sama orang tua?" Terus kemudian anak ini komplain, "Wahai Amirul Mukminin, apakah ada orang tua yang kemudian membiarkan saya tidak ngaji, membiarkan saya tidak dididik dalam didikan agama yang baik? Apakah orang tua seperti itu bersalah atau tidak?" "Oh ya, itu bersalah.
orang tua saya ini telah bersalah kepada kami, wahai Amirul Mukminin, sebab saya tidak pernah diarahkan, tidak pernah dididik dalam didikan agama yang baik. Kalau bapak saya tidak bisa, mestinya kan saya taruh di pondok pesantren. Saya juga tidak diarahkan untuk di pondok pesantren. Kemudian bapak saya juga salah satu haknya anak adalah mencarikan seorang ibu yang solehah. Ini bapak saya ini mencari ibu saya ini tidak solehah. Dia itu cari budak perempuan yang mentalnya tidak baik. Maka kemudian melahirkan saya seperti ini. Makanya salah satu bapak-bapak ibu-ibu, salah satu haknya anak itu adalah bagaimana bapak mencari seorang calon ibu yang ibunya yang solehah. Penting. Ibu yang tidak solehah itu membawa kerusakan untuk keluarga ya. Kalau tidak soleh, tidak solehah, karena bimbingan yang pertama, madrasah yang pertama di rumah tangga. Kalau ibunya bulet, ya, tidak pernah ibadah, orangnya pendengki dan sebagainya, bagaimana bisa mendidik anak-anak yang baik? Satu. Terus yang kemudian, yang kedua, yang ketiga, saya dikasih nama yang tidak baik. Saya dikasih nama itu Ju'lan. Ju'lan itu artinya adalah pejantannya kelelawar. Ju'lan itu pejantannya kelelawar. Makanya kasih nama yang baik. Orang tua bisa dituntut oleh anak kalau kasih nama yang sembarang-sembarang. Kasih nama yang ada nilai artinya gitu loh. Namanya, saya ini orang Jawa. Kadang-kadang orang kasih nama itu, orang tua ditanya kasih nama siapa? Paijo. Paijo itu apa artinya? Nggak tahu. Terus Paijan. Terus namanya Tomblok. Ada namanya, saya punya orang di sana, ada namanya itu asalnya Zainal Arifin. Lo gara-gara sakit, gara-gara katanya dukun, boten jeneng ganti leles wae. Ya Allah, sampai tuwek lo leles. Jadi bupati leles lebih ya coba. Ya Allah, kasih nama yang ada nilai artinya ya. Maka saya kasih nama. Maka kemudian Umar bin Khattab, kau bilang anak kamu durhaka sama kamu yang sudah durhaka sama anak kamu sebelum anak kamu durhaka sama kamu. Pergi kamu dari sini. Makanya bapaknya kabur, takut sama Umar bin. Jadi sekarang ini bapak-bapak jangan hanya menuntut anak-anaknya birrul walidain, berbakti sama orang tua, tapi banyak orang tua yang justru durhaka sama anak-anaknya sendiri. Karena kepentingan, karena hubbud dunyanya, karena nafsu-nafsunya, anak-anaknya tidak dididik dalam didikan agama yang benar, tidak dididik dalam akhlakul karimah yang benar. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara doa-doa Rasulullah itu mengajarkan ketika mempunyai cucunya Sayyidina Hasan wal Husain itu, beliau mendoakan di dalam doanya adalah u'idukuma bikalimatil tamah min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin wa lamatin. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu punya putra putri yang kecil atau anak-anak kecil, atau mendoakan mungkin tetangga atau apa, bisa langsung berdoa gini, u'iduka kalau laki-laki, kalau perempuan u'iduki ya, u'idu, saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk dirinya ini. U'iduki bikalimatil tamah min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Jadi supaya anak-anak kita ini tidak terpapar oleh aura-aura negatif yang ada di sekelilingnya, negatif dari bangsa jin, setan maupun manusia ya. Yang berikutnya lagi ya harus banyak berdoa. Ya, harus berdoa. Yang diantaranya bapak-bapak ibu, kalau kita punya putra putri supaya diselamatkan daripada hal-hal itu, yang pertama adalah kalau ada anak putra dan putri, kalau akekah maka itu kalau bisa membawa yang harum-harum, bawa minyak harum, kemudian ketika ngusap rambutnya mau dicukur, usap itu kasih minyak harum dulu, diusapkan di kepalanya, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Nah, kemudian ditiupkan di ubun-ubunnya bayi yang dibacakan seperti ini, insya Allah bayi ini nantinya tidak akan dijaga anak ini untuk tidak melakukan dosa besar zina ya. Ini kalau bisa dibacakan itu. Kemudian di dadanya dibacakan alam nasrah,
alam nasroh di dadanya. Ini kalau bisa, kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti ada undangan akikah, bacakan inna anzalna alam nasroh. Kalau mau ditambah dengan sholawat, boleh sholawat apa saja yang bagus, ditiupkan, diniatkan dengan itu untuk menjadi putra putri itu, menjadi putra putri yang soleh solehah. Terus kemudian Habib Umar Al-Hafid menambah dengan syahid 7 kali, al-barru 7 kali. Kalau yang selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang lanjutan saya mendapatkan ijazah dari putranya Mbah Hamid Pasuruan. Waktu itu kami ketemu di Jakarta, Idris bin Mbah Hamid Pasuruan. Itu amalannya Mbah Hamid itu adalah baca Fatihah 100 kali dalam sehari semalam. Nah, bapak-bapak ibu bisa diamalkan, bisa dibagi ini 100 kali dalam sehari semalam itu. Kalau habis subuh 30 kali, dikurang 55, habis zuhur 25, habis asar 20, habis maghrib 15, habis isya 10. Diniatkan ya Allah, berkah Fatihah, anugerahkan perlindungan selamat pada kami, anak turun kami semua menjadi anak turun kami menjadi anak-anak yang soleh solehah, menjadi orang ahli ilmu, ahli kebaikan, dan jangan dijauhkan kami daripada ahli kemaksiatan, ahli kemungkaran. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia saja yang paham. Supaya itu yang penting didoakan. Jadi doa yang kontinu tadi seperti baca Fatihah. Yang lebih spesifik lagi, yang jangan lupa kalau ulama-ulama kalau sudah punya keturunan putra dan putri itu adalah mengamalkan Hizib Nawawi, karena Hizib Nawawi itu adalah spesifik untuk keselamatan diri, agama dan agamanya, untuk dirinya dan agamanya. Hizib Nawawi ini sudah kami kasihkan ke Pak Bahroni, nanti bapak-bapak boleh fotokopi. Kami mendapatkan ijazah dari putranya, ijazah yang umum dari Sarang, dan kemudian khusus dari putranya yang menyusun ini kitab buku Said Muhammad Alawi Al-Hasani. Saya mendapatkan dari Said Ahmad bin Muhammad Ini ada Hizib Nawawi yang di sini, yang minimal dibaca pagi sore, dibaca di rumah, sebab itu adalah untuk keberkahan diri, keluarga, harta benda, diri, keluarga, keturunan dan keluarga. Hizib Nawawi. Saya juga mendapatkan ijazah Hizib Bahar. Hizib Bahar itu diamanahkan Mbah Kiai Memun dulu ketika tahun 2019, 2000 geger-geger di Sentani, kemudian diamanahkan baca Hizib Bahar. Kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu diamalkan Hizib Bahar ya, apalagi kita ini ada di tengah-tengah komunitas yang seperti kita di Papua ini. Karena kalau kita baca Hizib Bahar di suatu tempat aman, Kalau Hizib Sakron itu cenderung kepada keteguhan pribadi. Baik, kalau Hizib Bahar sifatnya adalah untuk perlindungan keamanan kawasan. Kalau itu bisa diamalkan ya, Hizib Bahar itu amanah dari kiai kami Mbah Kiai Memun Zubair. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali beberapa hal ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pentingnya kita, yang penting bapak-bapak ibu dalam momen-momen seperti kita yang sudah punya cucu, punya putra, harus banyak doa untuk diri kita dan keturunan kita. Bapak-bapak, jangan hanya untuk diri kita. Omanya bapak-bapak itu punya ilmu kebal, punya ilmu kesaktian untuk diri sendiri. Apa artinya? Untuk keselamatan keluarga, keturunan itu yang penting. Jadi untuk diri kita dan keturunan kita. Apa artinya bapak-bapak? Hebat, luar biasa. Tapi kalau anak-anaknya masuk neraka semua, tidak hebat itu namanya. Jadi orang yang hebat, orang yang sukses itu adalah bagaimana kita senantiasa berpikir risau untuk diri kita dan keturunan kita supaya menjadi anak soleh solehah, barokah, manfaat, selamat dunia. Ya, ini yang penting. Maka amalan-amalan para ulama itu diamalkan seperti azkar musabbihat ini. Kalau ini kan berkala. Kalau ini hizib itu amalan hari-harian. Fatihah tadi kalau bisa setiap hari dibaca. Kalau pas sibuk, pagi sibuk, zuhur sibuk, pokoknya sehari semalam 100. Sehari semalam 100. Terus diniatkan, ya Allah berkah Fatihah, anugerahkan keberkahan untuk hidup kami, berikan kesehatan untuk keturunan kami, menjadi keturunan soleh-solehah, barokah manfaat dunia akhirat. Ya, barangkali demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan Allahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.